warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Putri Abadi. Saya berasal dari kelas 4602 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang temanya itu negara hukum. Judulnya menuju sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Mari kita mulai dengan penjelasan negara hukum. Apa sih negara hukum itu? Negara hukum berasal dari bahasa Belanda, Rechtsstaat, atau dalam bahasa Inggrisnya itu the states according to law. Ini artinya negara tersebut mengakui asas hukum sebagai dasar kedaulatannya. Konsep ini telah diterapkan sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Menurut penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan semata. Menurut Albert Van Dicey menyatakan bahwa negara hukum memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama itu supremacy of law, yang artinya hukum memiliki tempat tertinggi di negara, di mana seluruh masyarakat itu wajib untuk mematuhinya. Lalu yang kedua itu ada equality before the law, yang artinya setiap orang tanpa memandang status dan latar belakang itu sama di depan hukum. Jadi semua orang itu memiliki hak yang sama untuk mengakses hukum. Yang ketiga itu ada due process of law, yang artinya setiap orang yang menghadapi proses pengadilan itu akan dijamin hak-haknya sebagai manusia. Nah, di negara Indonesia sendiri, negara hukum dapat memenuhi syarat apabila memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, hukum secara keseluruhan itu akan bersumber dari Pancasila. Lalu yang kedua, harus berkedaulatan kepada rakyat. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang berdasar kepada konstitusi. Yang keempat, setiap orang dijamin memiliki persamaan di depan hukum. Lalu yang kelima, ada lembaga hukum negara yang tidak dapat diintervensi dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu ada majelis permusyawaratan rakyat. Sekarang kita akan membahas apa saja sih permasalahan yang sering dihadapi oleh negara hukum. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh masalah. Yang pertama itu tantangan dalam mengimplementasikan negara hukum itu sendiri. Dalam perjalanan menuju negara hukum yang ideal, kita menghadapi tantangan utama, termasuk korupsi, di mana akan merugikan kepercayaan masyarakat dan merusak integritas lembaga penegak hukum. Tantangan lainnya adalah ketidaksetaraan akses terhadap hukum, menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum, dipengaruhi oleh faktor seperti status sosial ekonomi, etnisitas, ataupun gender. Lalu kita akan masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu kritik terhadap sistem hukum. Sistem hukum sering dikritik karena kelemahan dalam proses penegakan hukum, terutama terkait proses peradilan yang lambat, disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan, sumber daya yang kurang, dan kompleksitas peraturan. Ketidakpastian hukum juga menjadi isu yang serius karena memicu kebingungan dan ketidakpercayaan. Karena kejelasan ketentuan hukum dianggap kunci untuk menciptakan sistem hukum yang efektif. Setelah saya menjelaskan beberapa contoh permasalahan yang sering dihadapi oleh negara hukum, mari kita coba membahas bagaimana cara mengatasi permasalahan sistem hukum. Yang pertama itu caranya ada melalui reformasi hukum. Ini penting karena melibatkan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan, termasuk perubahan kebijakan, pembaharuan legislasi, dan peningkatan kualitas lembaga penegak hukum. Penguatan lembaga penegak hukum ini yang akan menjadi prioritas, karena dengan fokus pada peningkatan kapasitas, independensi, akuntabilitas, dan alokasi sumber daya yang memadai. Langkah yang kedua yaitu penguatan sistem peradilan. Peran sistem peradilan dalam mencapai tujuan negara hukum itu sangat penting. Penguatan sistem peradilan melibatkan teknologi seperti informasi digital, e-filing, dan platform peradilan online untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat dalam proses peradilan juga itu adalah menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah yang terakhir atau yang ketiga ini adalah peningkatan transparansi. Peningkatan transparansi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keterbukaan informasi dengan memberikan akses yang mudah dan jelas terhadap informasi hukum, serta untuk mendorong masyarakat terjun untuk pembuatan kebijakan hukum dan proses peradilan. Cara itu adalah kunci. Melalui pendekatan ini, integritas sistem hukum dapat diperkuat dan responsif terhadap dinamika dan masyarakat yang terus berkembang.
Dalam perjalanan menuju sistem hukum yang berkeadilan dan kuat, sejumlah rekomendasi dapat diusulkan sebagai landasan perubahan. Yang pertama ada penguatan kebijakan dan legislasi, yang kedua pemberdayaan lembaga penegak hukum, yang ketiga teknologi untuk efisiensi peradilan, yang keempat itu adalah pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat, yang kelima partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, yang keenam kerjasama internasional. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan integritas efektivitas terhadap sistem hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.